Halo temoy-temoy, sekalian halo dulur-dulur. Apa kabar kalian di sana? Gimana dengan 2 episode sebelumnya? Sumpah, kalian harus nonton full filmnya dulur. Karena pesan yang diangkat dari film ini sangat umum dan banyak di masyarakat. Saya teringat salah satu ceramah dari guru saya yang berkata begini ya dulur. Anak yang selalu diutamakan atau disayang orang tuanya daripada yang lainnya, kadang malah menyakiti hati orang tua itu sendiri. Kalau bahasa Jombangnya adalah anak sing didadekno gandolane ati, iku malah ngelarakno ati. Ya seperti Kaisar Tejo itu tadi, bagaimana perlakuan Ibu Suri kepadanya. Dia digadang-gadang, disayang-sayang, tapi malah mencekek ibunya sendiri. Jika dulur-dulur dan temoy-temoy ingin tahu isi ceramahnya, silakan tulis di kolom komentar. Oh iya, episode 1 dan episode 2 linknya sudah ada di deskripsi supaya kalian nggak gagal paham nontonnya. Langsung aja lur, tanpa basa-basi lagi, inilah dia episode ketiganya. Kaisar Tejo pun menjadi marah besar. Dia mencari dari mana racun itu. Ada info dari seorang Kasim jika ramuan itu asalnya dari Ibu Suri. Kaisar Tejo marah dan kaget karena Ibu Suri adalah ibu kandungnya, kok tega meracun anaknya sendiri. Di sisi lain, Siti yang sudah membocorkan rahasia Surti dan Joko kepada Tejo, saat ini dia juga membocorkannya kepada Ibu Suri karena ingin jadi pengawal Ibu Suri. Tapi di luar dugaan, Ibu Suri malah marah-marah dan memasukkan Siti ke dalam penjara bawah tanah. Tak berselang lama, Surti pun juga dimasukkan di penjara bawah tanah oleh pasukannya Ibu Suri. Hal itu membuat Tejo marah besar dan menyuruh pasukannya untuk menangkap Pak Menteri atas dugaan pemberontakan kepadanya. Nah, disinilah strategi Surti untuk mengadu domba antara Kaisar Tejo dan Ibu Suri berhasil. Tejo dan Ibu Suri bertemu. Mereka berdebat sengit. Ibu Suri membantah bahwa dia memberi racun kepadanya. Dibawalah Pak Menteri dan Joko untuk dimintai keterangan. Tejo menduga Pak Menteri lah yang memberikan racun itu karena dia juga menginginkan posisi kaisar. Karena Pak Menteri ini kan pacarnya Ibu Suri, Ibu Suri lantas membelanya. Ibu Suri malah menuduh Surti yang memberikan racun itu. Surti pun dibawa ke hadapan Ibu Suri dan Kaisar Tejo. Surti membantah semua dugaan itu. Dia tak pernah memberikan racun itu kepada Tejo. Akhirnya yang tersisakan hanya Joko. Tejo dan Ibu Suri pun sepakat menuduh Joko lah pelakunya. Joko berbohong, yang memberi racun itu adalah Ibu Suri supaya Pak Menteri bisa menjadi kaisar. Joko membuat pengakuan itu supaya Surti dan anaknya bisa selamat. Padahal aslinya Joko sendiri yang mencampur racun itu ke dalam minuman yang akan diminum Tejo. Tejo yang sangat emosi dan akan bersiap ancang-ancang untuk memenggal kepala Pak Menteri dengan pedangnya sendiri. Lagi-lagi Ibu Suri yang sudah cinta mati sama Pak Menteri menghalangi Tejo. Tejo yang sudah terbakar emosi tadi mencekik lehernya Ibu Suri. Akhirnya Tejo sadar dan dia melepaskan cekian itu dari leher ibunya sendiri. Untungnya Ibu Suri pun belum meninggal. Akhirnya Ibu Suri diisolasi di kamarnya sendiri. Tejo melarang siapapun untuk berhubungan dengannya. Tapi nasib Pak Menteri dan Joko sangat tragis karena mereka berdua akan dieksekusi esok pagi. Tibalah saat proses eksekusi. Tapi Joko ingin meminta waktu sebentar untuk ketemu Surti sebagai permintaan terakhirnya. Joko berpesan pada Surti untuk menjaga anak mereka berdua.
karena Joko ini kan masih mengira itu adalah anaknya. Surti akhirnya jujur jika selama ini dia membohongi Joko, jika anak ini adalah anak Kaisar Parno, bukan anaknya. Hal ini dilakukannya karena Joko dengan tega menyiksa ayahnya di penjara bawah tanah. Joko pun syok karena kena prank dari Surti dan tak berdaya lagi. Setelah itu dia dieksekusi mati. Setelah prosesi eksekusi Pak Menteri dan Joko selesai, yang itu disaksikan Tejo sendiri, akhirnya tanpa noleh kanan kiri, langsung satset batwet langsung masuk ke dalam kamar Surti untuk minta jatah. Wayai. Surti yang belum sempat ngomong apa-apa sudah langsung diterkam sama Tejo. Loh, gak bahaya ta? Serangan demi serangan dilakukan Tejo Bung, tapi Surti tak sedikit pun membalas serangan itu. Walaupun Tejo ganti gaya, Surti tetap terlihat tak senang. Tapi Tejo tak menggubrisnya, gak urus, karena ini adalah keinginannya sejak dulu Bung. Surti semakin terlihat tak nyaman. Ada apakah gerangan denganmu Surti? Dan rupanya Surti langsung menusukkan tusuk konde hadiah dari Tejo tadi di leher Tejo. Tejo meninggal seketika di pangkuan Surti. Besoknya diumumkan jika Kaisar Tejo telah positif meninggal dunia. Surti yang saat ini masih berstatus selir mendiang Kaisar Tejo dan pemaisuri Kaisar Parno masih memiliki kedudukan di istana. Dia meminta Ibu Suri ditempatkan di penjara bawah tanah. Tak berselang lama Ibu Suri pun juga dieksekusi. Pada akhirnya Surti dan anaknya pun naik tata. Saat ini anaknya Surti resmi jadi kaisar kecil yang baru dan Surti resmi jadi Ibu Suri yang baru. Dan film pun selesai.